Sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua, sidang jemaat-Mu GKP Hosana hari ini, baik yang beribadah di gereja maupun di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing, sukacita kami limpah, oleh karena hari ini secara khusus kami boleh beribadah, memperingati karya besar, sejarah gereja yang besar, yaitu kenaikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kembali kepada surga. Dia yang adalah warga surga, yang punya surga, turun ke dunia dan kembali kepada surganya yang kudus dan kilang gemilang. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, setelah pujian dan penyembahan, saatnya kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan, berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan. Salam. Saudara sekalian, apa kabar? Oh, stop. Dulu kan kita pernah luar biasa. Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Raja. Ya, Hosana lalu stop ya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Raja. Puji Tuhan, kita berdoa untuk saudara-saudara kita saat ini yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh sakit. Secara khusus kita berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Ruth Yuni yang juga terbaring. Jadi saya dikuatkan oleh Tuhan karena semalaman juga rasa-rasanya kok tidurnya take sleep nap. Take sleep nap itu masih saja yang tahu sama Bu Maria. Tidur ayam. Jadi rasanya, puji Tuhan saudara sekalian. Ya, Tuhan berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini luar biasa ya, ada berbarengan acara akbar di mana saudara-saudara sepupu kita juga merayakan, mereka berkata kemenangan. Ya, Id Mubarak, Idul Fitri, kembali kepada fitrah fitri. Nah, kita juga merayakan kemenangan oleh karena Yesus Kristus tidak hanya bangkit, tetapi kembali kepada surga, terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan membacanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, atau di tempat di mana saudara berada saat ini. Tadi malam seorang bapak sudah malam meminta perjamuan kudus karena tidak bisa beribadah. Ya, satu sisi puji Tuhan ada media YouTube daring online atau live streaming langsung, tetapi sisi lain juga kerinduan kita yang ingin beribadah di gereja on-site, ya itu juga sangat baik dengan tetap menjaga atau mengikuti protokol kesehatan ya, karena bulan-bulan ini, bulan April Mei ini kembali membludak orang-orang yang terpapar virus COVID. Ada COVID jenis baru katanya, bukan COVID-19 tetapi COVID apa? Anak-anak muda tahu? COVID 117 itu yang melanda di India dan di daerah-daerah Asia sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema renungan yang akan saya sampaikan berkenaan dengan peringatan kenaikan Yesus ke surga ini adalah berpisah tetapi sukacita. Berpisah tetapi membuat mereka sukacita. Saudara sekalian, ada banyak ungkapan yang menggambarkan bahwa orang kalau bisa tidak terjadi perpisahan ya. Bahkan ada
lagu-lagu lama yang sering kita dengarkan, yang kalimatnya mengatakan demikian, bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Nah, artinya itu juga tidak ingin ada perpisahan. Nah, di dalam Alkitab, saudara sekalian, saya menangkap pelajaran yang indah bahwa berpisah tetapi bersukacita. Mengapa demikian, saudara sekalian ya? Saya akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 53. Lukas 24 ayat 36, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem, di garis bawah ini, dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Alkitab kita menerangkan, menceritakan bahwa ada 3 pribadi yang naik ke surga yang terangkat. Saudara ingat? Di dalam Perjanjian Lama ada pribadi yang bernama Henokh. Henokh itu diceritakan, dituliskan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24. Lalu juga direferensir dalam Ibrani pasal 11 ayat 5.
Henoh terangkat ke surga, Alkitab katakan karena dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, ada pribadi yang bernama Elia. Di dalam surat atau kitab 2 Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat 12. Dikatakan di sana Elia juga seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat itu ketika sedang bercakap-cakap bersama-sama, Elia memberikan satu renungan pengajaran yang indah kepada Elisa dan menerangkan bahwa dia harus terangkat ke surga. Maka Alkitab katakan Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. 2 bagian dari roh Elia. Bagaimana jawab Elia, saudara sekalian? Wah, permintaanmu itu berat dan sepertinya mustahil, susah digenapi. Permintaan roh, 2 bagian dari roh Elia. Saudara-saudara, ini sebenarnya menubuatkan, melambangkan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru yang dituliskan, dilaporkan, terutama yang saya baca tadi, saya kutip dari Injil Lukas pasal 24 ini. Dan benar, ketika pada saat Elia berkata-kata begitu, tiba-tiba ada kereta berkuda, kereta terbuat dari emas dan lewat. Dan saat itu Elia terangkat, tidak ada lagi, Elisa terbengong-bengong, tidak sempat melihat kenaikannya ke surga. Baik Henoh maupun Elia, sama-sama orang tidak ada yang menyaksikan, meskipun setelah itu peristiwanya dirasakan oleh orang-orang terdekat. Tetapi pribadi yang ketiga, saudara sekalian, Yesus Kristus. Keempat kitab Injil secara bersamaan, tidak hanya 3 Injil sinopsis saja. Injil sinopsis itu yang selanjang panjang, yaitu Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes teologianya bahasanya lebih tinggi, sehingga ada disebut keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas saja. Ini Yohanes teologianya sudah sangat tinggi, sehingga tidak memulai beritanya dengan kelahiran, tetapi memulai dengan filsafat teologi. Pada mulanya adalah firman. Saya supaya tidak salah ya, saya akan kutip ini, jelas bahwa Yohanes itu memulai dengan bahasa filsafat teologi yang sangat tinggi. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dimulai dari itu. Tetapi Injil sinoptis menceritakan bagaimana orang Majus, bagaimana para gembala, bagaimana kandang yang hina. Disitulah Yesus Kristus dari Nazaret yang orang tuanya tukang kayu dilahirkan. Dan Injil Yohanes tidak demikian, saudara sekalian. Dia dengan filsafat teologi yang sudah tinggi pada zamannya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, peristiwa kenaikan Yesus Kristus tidak hanya diceritakan di Alkitab, tetapi semua murid menyaksikan. Mereka menyaksikan di ayat yang ke-48 tadi, Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yaitu tadi gambaran dari perjanjian lama, dari kitab 2 Raja-Raja tadi, Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia, tetapi tidak berhasil. Dan para murid ketika Yesus naik ke surga itu, saudara sekalian, atau terangkat ke surga, maka disitulah Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Itu janji bahwa
Yesus pergi menyediakan tempat kediaman bagi kita di surga kekal selama-lamanya. Aku tidak membiarkan kamu piatu, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang sepadan. Parakletos suitable. Suitable itu sepadan. Yang sepadan. Yang akan memimpin kamu, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan sepanjang masa. Dari saat Yesus Kristus kembali naik ke surga, dan kemudian Roh Kudus memimpin sampai kepada kedatangan nanti yang kedua kali. Saudara-saudara, beda berikutnya adalah kalau Elia atau Henoh dan Elia tadi dikatakan, kenaikan ke surga memang diperkenan Tuhan. Ia diperkenan oleh Tuhan karena dia orang yang saleh. Tetapi Yesus Kristus naik ke surga, tidak hanya dia diperkenan oleh Tuhan, dia orang yang saleh, dan lebih daripada kesalehan itu, tetapi Yesus sendiri sebenarnya berasal dari surga dan kembali kepada surga. Artinya di surga itu memang beliau atau Yesus Kristus tidak hanya sudah disediakan tempat, karena dia adalah yang memberikan tempat bagi umat-umat percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kan kalau dalam satu pesta perpisahan itu ada kata-kata sambutan yang berat, yang sedih, bahkan nangis, mengeluarkan air mata, kan seperti itu. Yesus yang baru saja bangkit dari kubur bertemu dengan murid-muridnya di sana, dan berdiri pula para pengikutnya yang mendengarkan khotbahnya pada saat itu, seperti pada waktu-waktu sebelumnya ketika Yesus belum terangkat ke surga. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan bahwa Yesus berjanji menjelaskan tentang kedatangan Roh Kudus, tentang tugas baru dengan hadirnya Roh Kudus melengkapi mereka. Jadi perlengkapan yang diperlukan oleh seorang murid Kristus itu tidak hanya khotbah. Murid-murid setiap hari selalu bersama-sama dengan Yesus dan mendengarkan khotbah atau pengajarannya. Para murid tidak hanya membutuhkan khotbah, pengajaran, betapapun indahnya dan bermaknanya dalamnya khotbah pengajaran itu. Tetapi para murid juga membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka, yang memimpin kita semua untuk suatu tugas baru. Alkitab katakan di dalam Injil Lukas pasal 24, tugas baru itu yaitu supaya kita semua menjadi saksi Tuhan. Kemudian dipertegas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 bahwa kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan. Ternyata menjadi saksi Tuhan tidak cukup hanya belajar Alkitab, sekolah teologi, membaca Alkitab tiap hari, tapi bagaimana pimpinan Roh Kudus yang terus baru berlangsung di dalam kehidupan umat percaya, para hamba Tuhan dan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus diperlengkapi, tidak hanya diperlengkapi dengan pengajaran, dogma, doktrin, didake, khotbah, tetapi gereja Tuhan harus juga yang lebih lagi diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, sebab itu gereja kita, GGP Hosana, Bapak Ibu yang ibadah di rumah bisa membaca ini ya, Servir cum virtut Spiritus Sancti, melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kalimat ini tidak meniadakan kita belajar. Silakan, bagus, belajar. Kan
belajar dalam lembaga pendidikan formal kan dibuat strata-strata. Ya, ada S1, SD, S2, SMP, S3, SMA. Oh, bukan itu ya. S1, sarjana, S2, magister, S3, doktoral, doktor dan sebagainya dan seterusnya, ya. Itu penting, itu bagus. Tetapi bagaimana Roh Kudus? Ini harus nyata dialami oleh hamba-hambanya, oleh gereja Tuhan. Kita tidak cukup hanya pengetahuan, berpikir. Kita mengerti sejarah Alkitab, sejarah kerajaan Allah. Tapi bagaimana Roh Kudus memimpin? Saya teringat dulu gereja kita itu belasan tahun yang lalu, selesai ibadah pasti ada yang bertanya ke saya. Dari sisi lain, ya ditanya ini itu, mengapa Pak Gembala tadi jelaskan seperti itu? Dalam hati saya, kamu inginnya dipuaskan pemahamanmu, otakmu, kepintaranmu, tapi kamu tidak mau bagaimana meminta Roh Kudus memimpin kehidupanmu, sehingga kalau Roh Kudus memimpin, maka engkau akan diberi pengertian langsung oleh Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, gereja Tuhan perlu meminta pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang unik adalah Yesus mengajak mereka, para murid, membawa murid-muridnya keluar kota sampai di Betania, dan kemudian Yesus memberkati mereka, dan kemudian setelah memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga, ayat 51 tadi. Jadi dalam Lukas pasal 24 ayat 51. Saya bandingkan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19, Markus mengatakan bahwa terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, ini melengkapi, ini menjelaskan lebih jauh. Kenaikan Yesus ke surga memang hal yang sangat menakjubkan, spektakuler, ekstravagans, luar biasa, keren. Kekristenan, Kristen keren, karena Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita masih di dunia, diperlengkapi dengan kuat kuasa dari Yang Maha Tinggi, Roh Kudus. Dan ketika kita sudah sampai waktu kita, maka Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang indah di surga yang kekal selama-lamanya. Seberapa indahnya kapling-kapling kita di surga nanti, Bapak Ibu Saudara yang di rumah perhatikan bahwa seberapa juga kita berserah kepada Tuhan, semangat beribadah dan semangat melayani. Kalau KTP kita saja yang Kristen, tapi actionnya tidak ada, maka ya kapling ada. Karena kita punya percaya, tapi percayanya tidak bertumbuh, tidak di-actionkan. Percaya harus di-actionkan, melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Maka disitulah nanti akan kapling-kapling. Kalau di komplek perumahan kan ada komplek yang dekat dengan pintu gerbang, ada komplek yang jalan di depan rumah itu bisa lebar atau 2 kali, daripada ada jalan yang lebih sempit, 1 kali lebarnya, mungkin 3 meter, di sono 5 meter atau 6 meter seperti itu. Nah, itu disediakan bagi mereka yang semangat, yang setia kepada Yesus, yang rajin beribadah, yang rajin melayani. Lah kalau saya Kristen kok ini lihat KTP saya, lalu sama kaplingnya, betapa tidak adilnya Tuhan kan, itu menurut saya. Dibanding dengan yang rajin-rajin ini, subuh-subuh sudah bangun, masih gelap, bersih-bersih gereja, persiapan, semalam datang, pulang, terkadang hujan deras, terkadang mereka lapar dan sebagainya. Alangkah tidak adilnya kalau kita hanya mengaku bahwa saya Kristen, tapi tidak action. Ya, saudara sekalian, puji Tuhan. Ya,
Mereka kembali dengan sukacita ke Yerusalem, kemudian mereka menuju ke tempat mereka di loteng atas dan mereka berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian mereka semua menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2. Sehingga dimungkinkan mereka yang tadinya ada egoisme, egosentris, ekosektoral, kedaerahan dan sebagainya, tetapi sekarang ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka berdoa bersama-sama, mereka sehati, sepikir, sejiwa, seroh dan sepelayanan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam memecahkan roti, dan mereka bertekun di dalam berdoa. Ya saudara sekalian, dan tidak hanya itu, ketekunan itu penting, tetapi ketekunan yang berkumpul saja tidak berdampak. Bayangkan kalau jemaat GGP Hosana sekali kebaktian 100 orang berkumpul rajin tekun. Ternyata Roh Kudus diberikan, dikirimkan kepada para murid, dikirimkan kepada gereja Tuhan, supaya mereka pergi dan menjadi saksi, mengajar atau berkhotbah di berbagai tempat. Injil Markus pasal 16 ayat 20. Jadi walaupun Yesus sudah naik ke surga, yang tidak ada lagi kehadirannya di dunia ini secara fisik dan terbatas, datang mengajar para murid, mengadakan tanda ajaib, tanda mujizatnya, menyeberang atau jalan di atas air dan sebagainya, tidak kelelep, memberi makan 5.000 orang, saudara sekalian. Tetapi dengan Roh Kudus dikirimkan dan memperlengkapi para murid, maka kejadian atau persekutuan yang luar biasa terjadi karena Roh Kudus memimpin. Para murid yang tadinya ketakutan, sembunyi-sembunyi, takut dilihat, oh itu salah satu dari murid, sekarang mereka berani. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 9, itu diceritakan itu gereja para murid kemudian membentuk gereja mula-mula, mereka berani. Meskipun ditangkap dan dipenjarakan, mereka berani oleh karena kuasa Roh Kudus memimpin. Hamba-hamba Tuhan berani, tidak menjaga gengsi, tidak juga mengerem diri karena rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit. Berpikir kerugian tidak ada lagi oleh karena Roh Kudus yang sudah menjamah kehidupan gereja Tuhan tersebut. Walaupun Yesus telah naik ke surga, tetapi mereka bersuka cita. Roh Kudus membuat kehadiran Yesus pada saat itu kembali menjadi nyata bagi para murid dan bagi kita. Sehingga kita pun semua dapat menyembah, dapat berdoa, dapat menjadi saksinya seperti yang dilakukan oleh para murid pada abad-abad awal yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak hanya merupakan agenda atau kalender gerejawi, tetapi itu bisa dimaknai berdampak bagi gereja Tuhan. Tidak hanya rajin, setia atau tekun berkumpul saja, tetapi pergi dan menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Alkitab menceritakan bahwa lalu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai di dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka itu, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berpisah tetapi membuat para murid bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Gereja Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus adalah pusat kekristenan dan dasar dari kehidupan bergereja yang kita ikuti dan kita alami kuasanya, pimpinan Roh Kudusnya, melalui pengajaran, melalui keberadaan kehadiran Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, melalui kesaksian ketika kita membaca kepribadian Tuhan Yesus yang begitu indahnya, melalui pengorbanannya yang tulus tiada cela, dan melalui kisah kehidupannya dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati dan hingga kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya yang kedua kali kelak ke dalam dunia ini. Ini adalah peristiwa luar biasa. Para ahli sejarah boleh menentukan, boleh menjelaskan ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa di dunia ini ataupun di negara-negara. Tetapi kekristenan Alkitab menjelaskan bahwa peristiwa yang luar biasa itu melihat kepada subjek Yesus Kristus sendiri. Dia luar biasa. Dia adalah fokus atau pusat sejarah dunia ini, bahkan sejarah kerajaan Allah, dan dia juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah tempat kediaman kita yang kekal telah tersedia dengan pasti di surga. Makanya pilihan kita, tadi saya ilustrasi supaya gampang kalau kita masuk ke dalam satu komplek perumahan, apalagi yang baru, begitu kita mau beli. Nah, kalau ibaratnya itu, kalau kita sudah setia, rajin, semangat di dalam Tuhan, kita terus melayani, maka kita sudah ada punya free pass, free card di situ, ya, free charge. Milih yang mana, coupling yang mana, mau di hook, mau di jalan lebar, atau kamu punya tetapi tidak berprestasi, ya diam-diam saja, Kristen diam, Kristen sulit melangkah, ya sudah kamu ada coupling tapi di pojok sana ya, gangmu juga sempit. Ibarat kalau komplek itu mau masuk mobil, ada mobil dari sana yang punya rumah harus mundur dulu ini, jadi nggak bisa simpangan, agak sulit. Seperti itulah tinggal pilihan kita, Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan di gereja ini. Ya puji Tuhan, telah tersedia dengan pasti rumah kediaman kita yang kekal. Mungkin di dunia ini kita terus diizinkan untuk mencari tempat tinggal yang tetap, mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman dan menyenangkan dan memuaskan, tempat tinggal yang pasti, tempat tinggal yang tidak dapat rusak oleh ngengat dan karat, dan tidak dibongkar oleh pencuri dan mencurinya, tidak dapat ditimpa oleh bencana, musibah kebakaran, banjir, tanah longsor dan kemalangan. Ya, itu ideal, tempat tinggal kita ideal. Bayangkan kalau tempat tinggal kita itu misalnya setahun sekali kena banjir. Waduh, banjir kiriman, banjir musiman, setahun sekali. Udah tahu memang itu struktur tanahnya dalam seperti mangkok, banjir, setiap tahun ada 1 meter, ada 2 meter, kemudian menyalahkan pengambil kebijakan. Mengapa tidak dulu ketika bangun itu diuruk dulu? Dan kalau diuruk juga diproyeksikan ke depan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bagaimana dengan kepadatan penduduk yang nanti dibangun semua, adakah banjir? Tapi katakanlah bahwa rumah tempat tinggal kita di dunia ini enggak nyaman. Makanya kalau orang-orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berkata bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya mampir minum. Mampir minum berarti sebentar, kita tidak tinggal di rumah. Karena tempat kita yang pasti nanti yang lama adalah di surga yang kekal selama-lamanya. Kepastian itu bisa kita dapatkan dari perkataan Yesus sendiri
di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi jemaat GKPU sana. Ini masih umum ya. Masih umum. Masih belum fokus, belum khusus. Bagi siapa yang rajin melayani. Menyediakan tempat bagimu, bagi yang rajin beribadah dan yang rajin melayani. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Melalui ini Bapak Ibu Saudara, di gereja maupun di rumah, dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara, di mana kehidupan kita tidak pernah merasa nyaman, ada kesulitan, terancam kesusahan, hingga kepada kebinasaan atau kebangkrutan. Tetapi syukurlah kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dapat memiliki pengharapan kekal, karena Ia telah berkorban bagi keselamatan kita dan menjamin kekekalan kita dalam kebahagiaan kekal. Jadi berita ini khususnya ya buat Bapak Ibu Saudara yang terus ada dalam pergumulan, khususnya terutama tempat tinggal. Tapi secara umum juga untuk kita semua, berita menggembirakan ini namanya good news, evangelion, berita Injil, berita yang menggembirakan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan biarlah kehidupan kita melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini boleh semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya ingin membaca di dalam surat Filipi pasal 3. Sesungguhnya kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana dan hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan, tim worship leader, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh semakin menguatkan iman kita dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini, yaitu hosti dan anggur yang ada. Mari kita berdoa. Hamba-hamba Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, Bapa di surga yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setelah penyampaian firman Tuhan, kami akan diberkati dan mendapatkan berkat melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami dalam kelemahan, termasuk di dalam kelemahan iman. Sebab itu kami rindu supaya Tuhan menguatkan kami. Dengan khutbah atau penyampaian firman yang kami dengar, maka kami menerima pesan itu secara umum. Tetapi dengan perjamuan kudus, hosti dan anggur yang kami terima di dalam sakramen perjamuan kudus ini,
Tuhan berbicara secara khusus ketika dengan iman kami menerimanya, memakannya dan meminumnya. Disitulah secara unik, secara pribadi Tuhan berkata kepadaku, "Hai engkau," akan disebutkan nama kita, nama kami, "engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Disitulah kami disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus ketika sakramen perjamuan kudus ini kami terima. Sebab itu Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa menyerahkan hosti dan anggur ini, kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hosti dan anggur ini dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami terima, kami makan, kami masuk dalam persekutuan yang indah, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan dan menyediakan tempat yang kekal bagi kami di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kini kami akan menerima bagian kami, yaitu perjamuan kudus ini. Para hamba Tuhan, terimalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dalam hosti dan anggur ini. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dalam hosti dan anggur ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pastikan yang di rumah juga mengikuti tata urutan ini. Kita sudah memegang hosti dengan tangan kanan kita dan anggur dengan tangan kiri kita. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di gereja ibadah onsite, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima atau mendapatkan hosti dan anggur ini? Sementara Bapak Ibu Saudara merindukannya, boleh angkat tangan kanan. Puji Tuhan, tidak ada berarti sudah semua. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan dan kita akan mengaminkannya. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari roti atau hosti yang kita pegang dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi. Saudara sekalian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah kita baik, sudah memberkati kita. Mari kita naikkan pujian tadi yang sudah kita nyanyikan di awal tadi, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kemudian kita mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Mempersiapkan persembahan kita, baik persembahan untuk kas gereja, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk DDS, dan kiranya itu semua boleh menjadi berkat dan terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan persembahan kita, terutama persembahan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Pada hari ini kami tidak melewatkan beribadah kepada Tuhan, tetap dengan menjaga protokol kesehatan kami boleh beribadah baik di gereja, juga di rumah kami masing-masing, atau mungkin kami ada di tempat yang lain, kami mengikuti ibadah melalui live streaming saat ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gerejamu GKP Hosana di tempat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pulanglah dengan sukacita, sebagaimana para murid berpisah dengan Yesus tetapi mereka bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, studi sekolah, dan kuliah anak-anakmu.
diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah perjalananmu, keluar masuk rumahmu, keluar masuk rumah Tuhan. Engkau selalu diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Engkau akan terus dipersiapkan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor apabila kita semua sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Di bawah tumpuan kekuasaan dari Tuhan, engkau mampu memerintahkan kepada iblis kuasa kegelapan, pergi, dan iblis itu akan pergi. Di bawah tumpuan kekuasaan, kuat kuasa dari Tuhan, engkau akan dipakai oleh Tuhan mampu berdoa, hei engkau sakit penyakit, pergi, maka orang yang engkau doakan itu sembuh. Dan berkat itu akan engkau terima di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan yang sekarang duduk di atas di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Silahkan turunkan tangan dan Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Dan kemudian nanti kita keluar lewat pintu sampingnya bersama-sama. Doa Yabes. Kiranya Aku